وإلى حضرته الأولى فنجد عمر عثمان وعلي وسبل الشريفين وجميع الأسرة وإلى حضرة جميع الأولياء الله تعالى مشارق الأرض إلى مغربها في بارها من يمينها إلى شمالها وخصوصا شيخنا الشيخ القدير القدوس الله وإلى حضرة الوصول جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام بنعمة الصحة والبدن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافع الأمة في أعلى المقام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segenap para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, para santri pondok pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jinnah yang Allah muliakan, juga para jamaah yang dari luar yang tentunya Allah muliakan. Mudah-mudahan langkah kita niat ke tempat yang mulia ini menjadikan salah satu niat ibadah yang Allah memberikan keberkahan di dunia wal akhirah, berkah rezeki, panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keinginan kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan tahsinul Quran ataupun tajwidul Quran yang tentunya kita pelajari pada malam hari ini, memang sebelumnya ini sudah berjalan kurang lebih 4 pertemuan ya, atau lebih kayaknya lebih sekitar ya 12 lah ya, 12 pertemuan yang pada intinya guru kita berpesan ya untuk daripada kesempurnaan dalam ibadah yang kita jalankan di setiap harinya, yaitu ibadah sholat. Apalagi kita yang bertugas di masing-masing masjid, yang menjadi imam, yang menjadi ketua ataupun dan sebagainya, minimal ini adalah bekal buat diri kita sendiri berumum kepada masyarakat yang di masing-masing masjid. Dan kita sebelum menginjaknya Ramadan, tentunya ini persiapan yang harus matang, karena yang harus diperkuat tentunya dalam membaca Al-Quran ini bukan hanya Ramadan saja sebenarnya, tetapi ya penguatannya emang setiap ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini berlandasan dalam keterangan wal akhdhu bi tajwidi haqqul lazimun man lam tujawwidil Qur'ana hasimun. Ketika orang baca Quran maka wajib harus dia memakai tajwid apapun resikonya ya. Kalau dia membaca Al-Quran tanpa bertajwid hasimun, maka orang tersebut berdosa. Disepakati para ulama. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sana maknanya adalah
menempatkan sesuatu sesuai dengan hak-haknya, menempatkan bacaan, menempatkan makhraj sesuai dengan mushaf-mushafnya. Nah, makanya ada ilmu tajwid untuk mempermudah, untuk memperbagus bacaan kita, sehingga para ulama memberikan referensi kepada kita semuanya agar dipelajari. Baik ya, kita sekarang kaji lagi ya di bab yang pertama. Mungkin yang tidak baca buku baca tulis, yang pernah mempelajari bisa disempurnakan lagi pengingatannya. Di bab yang pertama tentang maratibul qiraah. Ya, maratibul qiraah ini yang pertama, kenapa saya membuat bab ini menjadi bab yang pertama ya, yang disebut dengan maratibul qiraah fi tilawatil Quran. Itu artinya jenis bacaan Al-Quran atau tempo. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu harus ada temponya, tidak asal-asalan. Seperti kita membawa motor, membawa mobil, kalau yang bawahnya enak, enggak kebut-kebutan, enggak asal-asalan, penumpang pun enggak ada yang mabuk. Kita di belakang naik mobil, walaupun mobilnya bagus pakai Alphard, tapi kalau yang supirnya apa bahasanya, adu-aduannya ya ugal-ugalan ya, pasti di belakang pun mabuk. Ini mobil yang bawahnya sialan banget gitu kan. Nah sama ketika kita baca Al-Quran pun, kalau yang bawahnya santai sesuai dengan maratibul qiraah, kita yang bacanya pun terasa ada sakinah, ketenangan. Yang dengarnya pun ya imam walaupun suaranya biasa aja deh, tapi kalau temponya enak, mungkin yang mendengarnya pun ngerasa tenang hatinya. Contoh ya, saya membaca dengan tempo yang standarisasi, yaitu dengan tempo at-tartil ya, dengan pembacaan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu tempo yang standar disebut dengan tartil, naik bagi orang yang menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tempo at-tadwir, orang yang menjadi imam yang dijaharkan ya, agak sedikit naik temponya. Kita pakai al-hadr ya, contoh untuk orang yang menjadi imam sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu kan tahapnya 3. Ada yang tartil kan bacaan standar yang tidak mempunyai target, lebih ke look, kenikmatan.
Yang kedua terikat takbir, naik satu oktav, satu tempo untuk orang yang menjadi imam jahar, maghrib, isya, subuh. Keempat al-hadr, orang yang menjadi imam sholat tarawih atau yang hafiz Quran. Ya, yang saya bahaskan hafiz Quran itu bukan yang 30 juz doang, tapi kita yang baca, yang hafal surat Al-Fatihah itu hafiz. Cuman hafiznya hafiz apa lagi? Surah, ya. Namanya hanya surat-surat pilihan saja. Nah, itu kan 3 tahap. Ada orang yang bacanya ugal-ugalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau yang sudah tersebar di masyarakat, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dari 4 tahap tersebut, kalau kita pikir-pikir, ya, kita pikir-pikir dan kita resapi, mana yang paling dinikmati oleh para jamaah semuanya? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? 2 berarti imam, ya, jadi imam. Yang bersatu itu lebih lambat, ya. Nomor 3 agak cepat. Mana yang keempat ini tidak stabil, ya. Itu namanya lagu Saka. Nah, Saka hayang, Saka kumaha cek aing, gitu kan? Nah, di sini kita akan pelajari, ya, akan pelajari yang terpenting bukan masalah lagunya, ya. Sekali lagi saya sampaikan, bukan masalah lagunya. Kita pun kalau belum bisa mampu untuk membawakan lagu-lagu dari 7 lagu yang ada di sini, boleh dengan lagunya Saka, tapi sakanya harus sesuai kaidah tajwid, karena tajwid ini jadikan jenderal, jadikan yang terus memantau bacaan kita, jangan sampai keluar dari kaidah tadi tersebut, ya. Baik, yang pertama, maratibul qiraah itu ada namanya at-tahqiq, ya, at-tahqiq, bahasa pakai tadi at-tahqiq, kof. Ini adalah tempo bacaan yang sangat pelan, ya, tempo bacaan yang sangat pelan yang dipergunakan khusus untuk orang yang baru belajar Al-Quran atau orang yang membacanya terbata-bata, ya, terbata-bata. Tempo baca yang sangat pelan yang dipergunakan khusus untuk orang yang baru belajar Al-Quran atau terbata-bata. Contohnya seperti apa? Ini kan masuk kaidahnya yang terbata-bata, masih diejah terbata-bata itu. Contoh saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu terbata-batanya udah lancar, jadi stabil dia, panjang pendeknya stabil. Ada kan orang yang terbata-bata tuh bener-bener kagak ngerti temponya harus segimana. Pasti Bapak bertanya, maksud tempo itu gimana sih, kecepatan itu? Kan ada yang bertanya, ukuran 2 harakat itu seperti apa? Ukuran 4 harakat itu patokannya di mana? Apakah kita sama seperti jam dinding, ketikan tek tek tek, ya? Apa seperti timer, ya? Apakah yang lain sebagainya, ya? Ini menjadi pertanyaan. Saya sampaikan,
Untuk mengetahui harakat panjang itu dilihat dari sini, ya, dilihat dari maratibul qiraah. Makanya saya pertama dibikin bab yang pertama itu adalah maratibul qiraah, karena nanti kita akan bertemu dengan hukum-hukum yang panjangnya 2 harakat, yang panjangnya 1 harakat setengah, yang panjangnya 2 harakat, yang panjangnya 2 harakat setengah, yang panjangnya 4 harakat, yang panjangnya 6 harakat. Kalau kita belum mempelajari ini pasti akan kebingungan. Nah, nanti ada pembahasannya. Jadi kita akan berpatokan di sini. At-tahqiq, at-tadbir, at-tartil dengan al-hamd. Semakin lambat bacaan kita, maka harakat panjang yang kita baca semakin panjang. Kalau tempo kita naik 1 oktav, 1 tempo, maka percepatannya atau panjang pun akan semakin pendek. Semakin kita cepat memakai tempo yang tadi al-hadr, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka semakin pendek juga. Apalagi kalau kita bacanya dengan berbisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka, maka semakin tidak terlihat harakat itu. Ya, kalau kita panjangnya pakai yang 2 harakat tidak akan terlihat. Kenapa? Karena semakin cepat maka semakin pendek. Nah, tidak bisa menjadi ukuran kalau kita temponya cepat tapi panjangnya mengikuti detikan, kan bingung juga. Nah, sekarang yang tersebar di masyarakat itu orang yang belum mengetahui panjang harakat, maka dicampur aduk. Baca contohnya, orang ketika pertama baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada gak yang gitu? Ada gak? Banyak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 2 harakat kelebihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika orang bertemu dengan hukum yang dibaca 2 harakat setengah seperti itu gobi gunnah, yang melebihi matobi'i, ikhfa safawi, gunnah musyaddadah, yang mim bertasydid dan bertasydid seperti surat An-Nas, kadang orang ditabrak. Ya, tabrak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada gitu baca. Pasti ada ditahan. Nah, itu yang lumrahnya di masyarakat, kebiasaannya. Kenapa? Kalau yang 2 harakat dipanjangin, tapi yang 2 harakat setengah boro-boro dipanjangin. Ya, 2 harakat kagak. Ya, nanti di akhir nih, insya Allah nih kita kasih sedikit ya, 1 atau 2 orang baca surat An-Nas. Itu kan yang paling gampang Pak, surat An-Nas, yang sunnah lah. Ya, kita buktikan apakah benar analisasi atau ditasydidnya, ya, apakah tidak. Itu kan menjadi cerminan. Karena pembiasaan di masyarakat seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dulunya, mohon maaf, karena dulunya kita lebih mengandalkan hafalan daripada bacaan. Sekali lagi ya, kenapa dulu kita sampai sekarang baca seperti ini? Karena dulu kita lebih mementingkan hafalan. Ayat Quran yang pertama Allah firmankan apa? Ininya suratnya Al-Alaq. Ayat yang pertama Iqra. Apakah surah Hafir? Tapi kalimatnya Iqra, baca. Bacanya yang benar. Kalau udah bisa baca benar pasti bisa hafal. Metode Iqra juga dengan bacaan baru hafal. Enggak hafal dulu baru baca. Nah, kita pun mengajarkan kepada anak-anak kita, karena orang tua lebih mementingkan hafalan itu daripada baca. Ketika anak kita sudah hafal dari surat An-Nas sampai surat At-Takatsur, bahkan bisa sampai juz 30, dia suruh baca Quran atau baca Iqra, dia masih bingung. Ada yang seperti itu? Banyak.
Nah, makanya terpenting ini kita bacaan dulu baru hafalan, ya, sehingga nanti hafal itu akan menyusul, ya. Dan lagi ke at-tahqiq itu adalah dari pembacaan yang sangat pelan yang dipergunakan khusus untuk orang yang baru belajar Al-Quran. Temponya tadi, dan ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Kalau at-tahqiq ini boleh Pak, mau yang stabil bisa tidak apa-apa, karena orang yang baru belajar Al-Quran. Kalau ini kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stabil. Ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa terciptanya hukum at-tahqiq? Karena agar seorang murid, seorang pelajar bisa mengikuti lahjah, mengikuti penempatan bibir seorang guru, dan dia mengikuti caranya seperti apa, ya, itu tujuannya. Dan at-tahqiq ini kalau secara umum tidak masuk kepada kategori maratibul qiraah. Kalau orang yang sudah bacanya udah lancar, ya, Bapak kira-kira kalau ada imam, ya, bacanya pakai tahqiq, gimana Pak? Oleh kita merokok kan, ini imam bacanya kayak gini, saya interaksi saya kayak gitu banget, ya, atau salah gantian saya gimana? Masih belajar tuh kayak gini banyak, gitu kan? Allahu Akbar, enak, ya, pas bismillah. Bismillah, nah kayak gini imam. Ya. Paling kalau yang lagi di imam masjid di perumahan kan, ya. Nah itu kan. Jadi at-tahqiq ini tidak masuk kategori orang yang baca Al-Quran, tetapi masuknya orang yang belajar. Ya, mudah-mudahan kita masuk kategorinya orang yang belajar, sehingga bacaan kita, ya, kaidahnya mendapatkan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu falahu asyru amsalihha. Ya, setiap yang kita baca satu huruf Allah limpahkan 10 kebaikan. Kalau yang at-tahqiq, ya, namanya belajar tuh, ya, tapi belajar ke imam terus ke Allah, diampuni terus ke Allah. Bahkan Allah memberikan 2 pahala. Yang pertama diampuni bacaan kesalahannya, yang kedua setiap bacaannya akan dilipat gandakan. Ya, contoh kita salah nih, diulangi oleh gurunya, yang salah tadi dapat pahala. Kalau 10 kali kita baca, ya, diulangi terus, itu 10 pahala Pak. Ya, 10 kali 10 100. Ya, makanya yang sabar. Ya, orang kadang sekali ikut tahsin suruh baca salah mulu, besoknya kena lagi. Malu saya nanti gede kayak gini salahin mulu, orang udah pinter gitu kan. Ya, dari kecil saya ngajinya Quran, kapan ada peningkatannya. Nah, itulah bisikan setan. Ya, bisikan setan yang terus yang mengganggu kita dan sehingga kita menyerah. Ya. Minimal ya kita bisa kumpul berbarengan di sini, sedikit-sedikit kita rapikan bacaan kita. Apa tujuannya? Tadi, ya, kita untuk apa namanya, usaha, ya, usaha kita agar ketika kita baca Quran salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni. Ya, karena ada yang nanya, Pak, kemarin tuh di BCA ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya semenjak ada Ustaz bilang wal ahdu bitadi dihakun nadimun man lam yujawil Quran asimun, orang yang baca Quran salah dapat dosa, gitu kan? Oh bener, ya bener, saya gitu kan, orang baca Quran, orang baca Quran salah dapat dosa. Iya, sekarang kalau malam habis terawehan
kagak ada yang tadarus lagi. Kenapa? Takut yang salah, takut dosa. Nah, itu kan harus diartikan lagi, Pak. Ya, maksudnya orang yang bacanya emang kagak ada pembelajaran. Dia kagak belajar Quran, langsung baca aja. Nah, itu yang menjadi dosa sama. Nah, makanya kita harus belajar. Kalau orang yang belajar Quran, sedikit-sedikit dia pelajari, ada kesalahan dimaaf oleh Allah. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan orang yang membaca Al-Quran yang mahir, al-mahirul Quran, syabatul kiram. Ya, orang yang mahir baca Al-Quran itu akan dimuliakan oleh para malaikat, sehingga akan dijaga terus. Itu keuntungannya. Orang yang mahir baca Al-Quran dijaga, Pak, kesehariannya. Kita mau maksiat dijaga oleh malaikat rahmat. Jangan. Ya, kita lihat perempuan cantik, aduh, kelihatan tuh belakangnya dikit. Nah, itu yang membuat kita kadang pengen nengok terus itu kan. Kalau kita sengaja pengen lihat orangnya telanjang mah nggak perlu masuk gitu kan. Tapi perempuan yang pakai roknya yang di atas dengkul, terus belakangnya baju pendek, itu yang membuat kita ini kan. Nah, orang yang membaca Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangannya. Ya, ketika kita mau bermaksiat, mau ngomongin orang, dijaga buat kita. Ketika kita terkena musibah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Maksudnya kita majak hadis Nabi ini, ya, hadis Nabi. Bahkan yang keduanya, wayataka, orang yang belajar Al-Quran tapi bacaannya terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap bacaan yang salah. Yang kedua, itu akan dilipat gandakan bacaan Qurannya. Tetapi ada guru yang membimbing. Ya. Kita lihat belajar, baca buku doang atau lihat di YouTube, lihat di internet tanpa adanya guru, tetap bukan kategorinya orang yang belajar. Harus ada talaqi Al-Quran itu. Nah, ini yang terbata-bata. Nah, jadi yang terbata-bata ini masuk kategorinya belum masuk ke bacaan. Tetap ini untuk orang yang baru belajar Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sandal. Bismillahirrahmanirrahim. Standar. Kalau yang standar ataupun yang sangat pelan, dia tidak mengikuti tempo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sehingga terlihat terbuka di mana patakan huruf sin, bagaimana pengucapan ain, bagaimana pengucapan a, bagaimana pengucapan shad, sosisu, bas, bagaimana pengucapan shin besar, ada sin kecil, ada ta ditubat, ada digigit. Ada juga tentang huruf J, ada ja, ada dal, dadidu, ada zai, ada za. Itu kan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda otomatis maknanya pun akan berbeda. Nah, ya. Di sini tahqiq belajarnya. Nah, ini yang pertama, tahqiq. Jadi khususiyatnya atau padlahnya untuk yang baru belajar Al-Quran. Ya. Silakan buka surah Al-Fatihah agar bacaan kita, ya, Fatihahnya lebih rapi lah, ya.
Jadi jangan aneh dengernya. Memang kalau at-tahqiq ini memang gak enak Pak, ya gak enak bacanya. Langsung kita ke bismillah ya. Mungkin tahu semuanya udah bisa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Di sini ada roh, ya. Roh itu kan kalau secara umum pasti bacanya standar roh, ri, ru. Hukumnya ada tafkhim dengan tarkik. Nah, nanti kita akan belajar kalau sudah ke depan makhluk ada akhir takarir, getaran. Nah, getaran ini boleh ambil dua cara. Yang pertama, getarannya pakai yang 2 getaran. Yang kedua pakai yang 3 getaran. Bagaimana merasakan 2 atau tidaknya? Kembali kepada diri masing-masing. Ya, kalau saya, ya kalau yang 2 getaran maka ada sedikit kayak cadel kalau ini mah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tebal karena rohnya berangkat patah. Kalau tidak bisa seperti itu, ya maka boleh pakai yang 3 getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemampuan kita? Kalau pakai yang pertama 2 lebih bagus, tapi mampunya kita pakai yang 3 mangga. Seperti itu. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haknya jangan jatuh ke em. Karena orang kebiasaan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ke em sudah emin. Karena em tersebut tidak ada tasydid. Nah, jadi jatuhnya langsung ke harokat patah. Jangan am dulu. Amnya 2. Kecuali kalau sebelum ha itu ada mim sukun, bisa tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum sadar ya, masih kita pakai tahqiq. Nanti yang lebih utamanya ya tartil. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti besok mah kalau baca Quran ya kayak gini temponya. Jangan Bismillah pasti banyak nyalahin Pak. Karena kepanjangan, ya kepanjangan kita atau bunyinya atau hukum yang dibaca 2 harakat. Nanti standarnya ini tartil. Karena ini untuk orang yang baru belajar Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk melihat makhrajnya, untuk melihat peletakan hurufnya, sifat hurufnya. Ya. Nah, Rahmanir, ya. Bisa nir atau rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, al-ha. Jangan al-ha. Ini dibuang. Karena ini bukan huruf, bukan lahjah Al-Quran. Ada namanya imalah. Ada itu baina tashil. Kalau lebih ada.
ya. Ada baina, itu tasbir. Kalau al itu namanya tawalud, beranak, ya. Nah al ini harus jernih. Al ha, ya. Al ha hanya kecil, ha besar. Alhamdulillahi himnya besar karena Allah. Karena orang kadang kebiasaan itu alhamdulillah karena hanya pertama kecil, jadi Allah pun jadi kecil ikutin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya pakai ain. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, ya sama kayak tadi. Bismillah jatuh ke mim, langsung mim. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, setiap akhir mad alif sukun atau bi bertemu dengan huruf shahih mati di akhir itu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat atau 6 harakat. Bagaimana kemampuan kita bacanya? Kalau kemampuan kita panjang nafas, ambil yang 6, silakan, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Langsung ke ma, ya, bukan ma dibuang karang, langsung balik. Kalau standar, kalau pengen pas dulu, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'in. Iya, jangan terlalu digentakin. Iya, nah, mengalir, ya. Iya, tapi jangan ditahan kepanjangan seperti itu, Bang. Jangan iya, itu kepanjangan. Standarnya dia hanya mengalir saja 1 harakat, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, langsung di ain. Nasta'in. Maka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, besar. Ihdinas bas. Bukan ihdinas sirata, karena ini Imam Asim, riwayatnya Hafiz, qari'nya Asy-Syatibiyah, maka shad di situ wajib dibaca shad. Ingat ya, kita di Indonesia ini bermadzhab kalau secara ibadah, ya. Jadi kita berpatokan bermadzhabnya kepada Al-Imam Asim. Riwayatnya Hafiz, beliau punya murid Al-Hafiz, Imam Hafiz, dan mempunyai jalan tauhidnya itu Asy-Syatibiyah. Yang saya tulis di sini buku saya yang paling depan,
Ada riwayat Hafsin an Asim min Tariq Syadiyah. Ya. Karena kita satu imam cukup. Ya. Di Indonesia itu Kementerian Agama mengetuk palu bacaannya yang standarisasi Indonesia itu pakainya imam Hafiz ya, atau imam Asim. Karena imam Asim itu punya dua murid. Yang pertama imam Hafiz, yang kedua imam Syu'bah. Dua itu. Imam antara imam Syu'bah dengan imam Hafiz tentunya banyak perbedaan yang bacaan-bacaannya. Kok bisa seperti itu? Karena ketika Nabi kita belajar kepada malaikat Jibril, ketika firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita, maka malaikat Jibril membenarkan. Di sini untuk ayat yang ke-6, maka shadnya itu dibaca shad dengan sin, kecuali imam lain. Ya, ada perbedaan. Ihdinas siratal nabot itu balto. Jadi to itu walaupun tidak ada alhamsu atau ada hamas, anginnya keluar, tetap prakteknya di dalam mulut ini ada angin bergelembung. Kalau to itu bat tidak ada angin di sini di dalam kapasitas kita ya. To ada angin. To balto. Ihdinas siratal, bukan tol ya, tol dengan pol. Ihdinas siratal mustaqim, qafnya mustaqim, qafku baqo, yaitu berpasangan dengan huruf kaf. Kalau kaf itu ada angin karena dia bednya kedua. Kalau qaf ini hurufnya paling pertama antara tenggorokan dengan lisan. Qaf, makanya qaf ini sama dengan kho. Nah, karena kita di masyarakat Pak sering terdengar orang baca qaf itu sampai diplotokin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak gitu? Ya itu maaf ya. Sekarang pengucapan qaf itu bukan ada pelotoknya. Tahu pelotoknya? Nah gitu kan? Itu mungkin setelah dengar seperti apa ya. Dan saya pun ketika mencari referensi seperti itu tidak menemukan. Atau dibuktikan kita lihat para imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ataupun para orang ahli Quran yang YouTube yang sering membaca Quran yang enak didengar. Apakah ketika baca surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, itu enggak? Kagak. Pasti mustaqim seperti biasa. Jadi itu yang kopinya diplotokin lebay namanya. Lebay namanya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, taqim, cukup seperti itu ya. Kecuali emang yang mereka mempunyai keterangan masing-masing silakan. Kalau al-fakir bermadzhab ataupun mengikuti daripada referensi Al-Mizaniyah dan dalam kitab Tuhfatul Atfal karyanya Mizaniyah itu tidak seperti itu ucapannya. Ihdinas siratal mustaqim. Barang Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi dikit ya. Siratal ladzi ladzina an jangan
Ada kata an'amta, an langsung an jatuh ke an langsung ke ain. An'amta, an'amta ain. Ada a, ada a. Saya orang suka ketuker. Bahkan dibaca semua ain semuanya. Ada a semuanya kan. Nah, ini harus dibedain. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil adnal halqi, pertengahan tenggorokan. Ya. Dia dengan ain hamzah ain hai ya. Ghair kha yang di atas yang di atas ya. Di apa namanya ujung tenggorokan. Ghair dengan kha. Ya. Ini ghairu bab sama dengan kaki seperti qaf. Ya. Ghairil ghair, setiap ada ya yang disukun sebelumnya harokat patah maka punya lin. Lin ini ada pasangannya. Kalau ya dia pasangan vokalnya i. Kalau wawu disukun pasangan vokalnya u. Jangan sekarang dipakai kalau ya disukun harokatnya patah jadi e. Goeril atau yauma ya, itulah lahjahnya lahjah orang mana Betawi ya ini ya. Goeril maghdubi alaihim ya, karena kan belum pernah orang belajar seperti itu ya. Jadi untuk lin ada lin ya, ada madlin. Kalau pertengahan seperti ini jadi lin saja, tidak ada madnya. Kalau madlin itu yang di akhir kalimat seperti mad alif disukun. Li'ila fi Quraisy. Nah itu madlin. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi kalau lin dia tidak 2 harokat panjangnya, hanya 1 harokat setengah tuh. Ini ulama sangat luar biasa. Mengarang nanti sampai 1 harokat setengah. Bagaimana kita bisa merasakan 1 harokat setengah kalau tidak belajar bahwa tibul qiraat? Dia hanya mengalir ghairil. Kalau 2 harokat ghairil. Nah kalau ghairil 2 harokat ghairil maghdubi alaihim 2 harokat. Bismillahi 2 harokat. Ar-Rahmani ghairil. Ada yang baca gitu? Ya, berarti kalau kayak gitu masih belum sempurna bacaannya. Karena 1 harokat setengah. Bahkan ulama menyatakan disebut dengan madima atau qasrima. Apa sih artinya madima? Madima itu melebihi 1 harokat. Qasrima kurang dari 2 harokat. Berarti apa? Pertengahan tadi 1 harokat setengah. Jangan lewat 2 harokat. Bahkan jangan sampai kurang, harus melebihi 1 harokat. Kalau 1 harokat kan seperti apa? Igomilaguna, idha, ya, an'amta itu kan 1 harokat itu, idha, ya. Mim bertemu dengan ta sama juga itu, idha, sepawi. Kalau ghairil itu 1 harokat setengah. Makanya disebut dengan madima atau qasrima untuk lin. Kalau madin pembahasan beda lagi. Kadang sudah tukar Pak. Dan madin dibaca lin. Dan lin madin dibaca lin. Intinya kalau lin itu yang di tengah-tengah. Ya,
Ya, kalau madin itu di akhir, nanti ada di buku ini pembahasan hukum yang dibaca 1 harkat setengah, 2 harkat setengah. Ya, sengaja saya membuat ini kitab itu memisah-misahkan, Pak. Memisah-misahkan antara hukum nun mati dan tanwin. Kan kalau di buku kitab Jazariyah Tufatul Akfal itu hukum nun mati tanwin ada 4. Digabungin tuh. Ya, digabungin. Idhar, terus ikhfa, iklab dengan idgham 4 tuh. Pembagiannya dibagi-bagi. Kalau di sini saya gabungin, ya, antara hukum yang dibaca 2 harkat setengah, idgham bigunnah, ikhfa safawi, idgham mutamatsilan, digabungin bisa masuk. Ya, karena kita akan memisahkan nanti. Nah, ini yang dibaca di 1 harkat, ini semua kumpulannya. Ini yang dibaca 1 harkat setengah, ini grupnya. Ini dibaca 2 harkat, ini timnya. Itu agar orang bisa memudahkan. Apa tujuannya? Kadang orang sudah paham tajwid, ya. Kadang orang sudah paham tajwid, bahkan hafal ini hukumnya. Yang disayangkan prakteknya. Itu prakteknya. Ya. Kita hafal nih bahwa ikhfa itu hukum 8, ya. Sidyasana kamu beda satu sama apa kita nanggung ini. Tapi ketika sudah baca kana saja guna masih dibacanya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Bahkan dibaca bebarengan kalau kita tahlil, kalau kita di sholat masih gitu bacanya kan? Atau baca al-falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil. Orang paham kan hukum tadi prakteknya itu. Walaupun kita pakai tempo hadar, tetap ya penguatan di gunnah itu di ikhfa ataupun di hukum yang dibaca 2 harkat setengah, maka sertakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Kalau sudah terbiasa kita bertemu dengan ikhfa ditahan, sering kita bertemu dengan gunnah kita tahan dulu, ya, bacaan kita. Ketemu dengan idgham mutamatsilan dia tahan dulu, pasti terbiasa. Kita baca surat Al-Fil, itu kan kadang banyak orang yang menabrak, ya. Al-Fil gimana bacanya? Alam tara, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin. Itu kadang kita ngajari ke anak kita, berhafal, ya. Masih gimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di sana ada yang bertahan. Makanya ulama mengatakan kalau kita baca Quran harus punya rem, ya, harus punya rem. Makanya orang banyak ketika di lampu merah suka bablas karena dia tidak punya rem, ya, tidak punya. Bukan karena ada polisi, bukan, ya, benar nggak? Mau bawa motor, nah, ya. Di depan ada polisi, walaupun, ya, polisinya gede badannya, kalau kagak punya rem bisa berhenti kan? Tetap bablas. Gimana tidak ada remnya? Kenapa katanya motor mobil di lampu merah berhenti? Kenapa? Di rem, Pak. Kalau tidak ada rem bergas terus. Bukan karena lampu merahnya. Nah, sama baca Quran pun ketika kita baca Quran harus punya rem. Artinya apa? Ketika ada ikhfa, an salatihim sa'an, ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Jangan tarmihim bihijaratin min sijil,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kita punya rem. Blong gitu kan. Ya, blong namanya. Nah, di sini ada idhar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena emang tidak ada pertahanan, tidak ada yang tahan. Ya, di sini wajib tidak Al-Fatihah standar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya wajib 6 halaman. Tapi ketika nanti kita pindah ke surat Al-Baqarah, banyak di sini Pak. Hukum yang dipanjangin, hukum-hukum ditahan. Ya, ditahan. Jadi intinya untuk penggunaan baca itu kadang orang seperti itu di masyarakat. Kenapa? Karena dasarnya hanya mengutamakan pengetahuan. Bagus pengetahuan diutamakan, tapi berpatokan lagi bahwa tajwid ini hukum daripada mempelajari ilmu tajwid kaidahnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi membacanya kaidah, membacanya daripada kita ketika baca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, individual. Salah ya tanggung sendiri dosanya. Bagus bacaannya dapat pahala. Kalau fardu kifayah pengetahuan Pak. Nih contoh nih, kita di sini belajar tentang hukum marfu qiraah. Yang satu paham, yang satu kagak. Yang kagak paham gak dosa. Karena sudah diwakili sama yang paham. Satu piala Cikarang, kagak ada satu orang pun yang tahu hukum tajwid. Ya, ada santri dari Yehuda pindah ke Ipori contoh gitu. Paham nih, ya tentang tajwid. Satu piala mutiara ada dosa. Kenapa? Karena diwakili oleh santri tersebut. Ya. Tapi masalah bacaan, itu individual. Ya masing-masing, kalau bacanya benar, ya pahala bagi dia. Tapi kalau baca salah, tanggung sendiri. Bagaimana cara kita agar bacaan kita salah, tetapi Allah maafkan dengan belajar, niatkan belajar. Walaupun kita hanya ngaji seminggu sekali, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk ya membaca Quran ini. Walaupun kita salah, agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tadi ya, jangan sampai bacaan kita wal akhdu bi tajwidi hakun najimun, akhirnya orang kagak ada yang baca Quran. Habis tarawehan sepi sholat, sepi masjid. Kenapa ini? Takut salah apa baca Qurannya? Kalau salah saya dosa ini. Saya pengen dosa nih, gitu kan? Nah, niatkan baca. Sekali lagi, kita masih pakai tembok at-tahqiq ya, belum pakai yang tartil. Makanya ini nggak enak Pak, nggak enak, bener nggak enak. Nanti ya kalau udah yang masuk ke tartil, at-tadbir, al-hadr, kita akan praktekkan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mangga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ya. Jadi itu memang yang paling susah. Yang susah, yang hanya bisa dicontohkan, yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad. Ya, jadi yang paling sempurna makanya ini banyak perbedaan. Kalau seperti Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman itu kaidahnya dia itu lidahnya memanjang sebelah kanan. Karena kekuatannya ada sebelah kanan. Kita seperti kita kalau nulis pakai kanan. Ya, kalau megang apapun yang menjadi kekuatan kita tangan kanan. Kalau
Kalau kidal itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau baca umbo lidahnya nengoknya ke sebelah kiri Pak. Karena kekuatannya sebelah kiri. Sayyidina Ali ketika megang pedang ya perang itu pedangnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena kekuatannya ada sebelah kiri. Di sini ada yang kidal. Ya, kidal itu yang kekuatannya, makanya lidahnya bisa milih. Kalau kiri kanan susah. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bisa mempraktikkan seperti itu. Ya. Jadi walau biru walau ghairil maghdubi. Ghairnya jangan mantul, jangan maghdubi, tapi maghdubi tahan dia. Usahakan jangan ada yang keluar nafas, jangan ada yang mantul. Ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Barang ghairil Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau bacaan ini jangan diterapkan ketika kita sholat ya. Ini untuk orang yang belajar. Makanya saya baca matematiknya pun panjang. Ini untuk membentuk pembiasaan ketika orang baca matematik dipanjangin. Judulnya itu ya. Kalau yang kita tahfidz tidak seperti itu. Ada yang bacaan tahfidz. Nanti yang kedua yang standar. Bismillahirrahmanirrahim. Standar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu standarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu standar untuk yang at-tahqiq. Boleh dimasukkan. Tapi yang tadi pertama jangan dulu, karena kita tujuannya untuk melihat karakter huruf masing-masing sifat. Ya, yang pertama kita belajar tentang at-tahqiq. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang tanyakan? Silakan. Yang terakhir yang blog itu
mengalir aja ya Pak. Ya. Yang terakhir walau do kita kan Ya. walau do Ya, waktu saya bertawaf kepada Kiai Haji Muhammad, beliau menganjurkan, ya, karena sifatnya seperti iya, ya, iya saja, iya dan iya. Nah, jadi kalau iya memang harus standarisasinya kepada al-hadar, iya karena na'budu. Nah, karena kita pakainya tempo al-tahid, maka ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau kita pakai al-hadar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang dallin itu pakai di al-hadar. Kadang orang di masyarakat karena ngedengar yang dallin dicampurin. Makanya saya sengaja hukum tentang marotibul qiraah di awal bab pertama agar bisa membedakan, jangan dicampur aduk antara al-hadar dengan at-takbir. Kalau at-takbir banyak kedua nih, kita standarnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak dallin. Dicampur kalau dallin. Nah, jadi kalau kata ini mah kaset kusut ya. Seperti kita kan pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan kalau bersentuhan dengan perempuan batal soalnya. Batal hukumnya. Imam Maliki batal ada. Tapi Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi'i. Nah, kita pengen pakai Imam Syafi'i tapi pengen bersentuhan dengan perempuan enggak batal. Tahu pegangan. Kita pakai baca takdir tapi nanti di terakhir doanya pakai al-hadar. Pembiasaan masyarakat emang suka dicampur-campur aduk. Ya, nah makanya disarankan kalau Kiai Muhammad itu beliau memakainya standarisasi. Kalau kita pakai takdir berarti tadi waladdallin kerasa. Tapi kalau hadar ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, semakin cepat bacaan kita maka semakin pendek, semakin santai, semakin lambat maka semakin panjang itu harokat. Ya, itu Pak. Ada lagi lain? Ustaz, Ya. kepikiran yang minggu kemarin untuk bacaan Al-Fatihah satu nafas, satu ayat, 2 ayat dan 3 ayat. Kalau untuk makmum itu terpaku ke situ juga di setiap rakaatnya. Kalau untuk masalah Al-Fatihah bagi yang bermakmum atau yang sholat sendirian itu bagaimana kemampuan seseorang, karena kemampuan seseorang berbeda-beda Pak dari segi nafas. Makanya Bapak silakan pilih zaman saja. Tercatat atau yang penting jangan berhenti dalam akhir ayat, ya. Apa kuatnya pakai yang satu ayat nafas? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri ya, karena kita pakai bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas tuh ke alhamdulillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Ar-Rahmanir-Rahim ambil nafas lagi. Setiap awal ayat maka ambil nafas. Kira-kira ngap gak? Kalau ngap, ambil ayat kedua pakai wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, setiap 2 ayat ambil nafas. Aduh, saya nafasnya panjang nih. Saya pakai yang 1 nafas 3 ayat. Jangan lupa saya dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ambil lagi. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asalkan jangan ketika kita 1 nafas di tengah-tengah akhir ayat pindah ke ayat yang selanjutnya kita bersakta. Contoh berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, 1 nafas tapi setiap ayat kita berhenti dihabisin tapi kita nafas masih berjalan. Itu kan sakta, Pak. Berhenti sejenak dalam ukuran 2 harokat tanpa bernafas. Langsung tahan nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Habis itu ya, nafas pertama. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Habis, ambil lagi. Nah, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Per ayatnya kita bersakta. Sedangkan sakta itu ya penempatannya hanya 4 tempat. Di mana? Pertama surat Yasin, yang kedua Al-Kahfi, ketiga Al-Qiyamah, keempat surat Al-Mutaffifin. Ada 4 tuh. Ya. Al-Fatihah ada enggak? Tidak ada. Bahkan semua imam 7 imam qiraat di surah Al-Fatihah tidak ada yang bersakta. Ya. Kebiasaan masyarakat itu kadang sholat nggak kerasa, Pak, nggak kerasa. Ya, sholat kerasa kadang kalau kita. Kenapa? Kita habis sholat kita mikirin perkara apa gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kadang beda kita nih. Ada yang di pasar, ada yang di sini, di PT, ya kan ya. Jadi baca kita pun ngelantur kemana-mana. Nah, makanya harus perhatikan, apalagi di segi Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah seseorang ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Kita baca cuma bacanya masih berabul-abul. Nah, Imam Jazairah mengatakan orang yang tidak membaca Fatihah itulah orang yang baca Fatihah tapi tajwid tahsinnya tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kita masukin termasuk orang yang kagak baca Fatihah. Kenapa? Bacaan kita salah. Ya, bacaan benar tapi nafas kita masih ditahan, sama dengan sakta menghukumi perkara yang tidak sesuai. Nah, karena Fatihah ini adalah rukun sholat, rukun qauli. Kalau rukun qaulinya tidak benar, bahkan kan harus dibaca dengan benar lisan kan, rukun qauli mah kagak boleh di dalam hati. Bapak baca sholat baca Fatihahnya di dalam hati. Allahu Akbar, pasti fasih banget, Pak. Bisa nyamain kayak saya, bisa nyamain kayak guru-guru kita. Karena di dalam hati dan dia baca. Tapi kalau lisan kadang kan susah, masing-masing bagaimana kemampuan. Nah, seperti itu. Makanya ada rukun qauli, rukun qalbi, ada rukun fi'li. Ya, sesuatu. Nah, 3 rukun ini jangan sampai ketinggalan. Fatihah masuk daripada rukun qauli. Kalau surat yang kedua mah tuh, ya, mau baca surat Anas mau baca Al-Baqarah yang panjang sekalian, silakan. Itu sunnah hukumnya dibaca, silakan. Kagak juga kagak batal sholat kita. Nah, ya, di Fatihah ini terpenting. Makanya sengaja kita taruh di Fatihah, khusus kepada orang yang nanti akan menjadi imam di masing-masing masjidnya. Jadi apa ya? Bagaimana kemampuan kita? Kalau kita mampunya 1 nafas 3 ayat juga. Asal yang gampang aja dah. Yang 1 nafas 1 ayat silahkan. Yang penting
jangan ngap-ngapan juga. Nah, gitu. Baik, ada yang belakang. Mana ya? Enggak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة يا الله يا فرج الهم ويا كاشف الله يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, mohon maaf dengan kesalahan kekurangan tentunya yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya